Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat elektro dan elektronik bagi semua teman-teman. Pagi hari ini saya diundang untuk mengecek atau memeriksa freezer 2 pintu teman-teman. Freezer GEA 2 pintu ukurannya 1000 liter, 1050 liter. Kapasitasnya sekitar 10 liter atau 500-an kilo lebih teman-teman. Dan freezer ini 2 pintu, freezer GEA mereknya. Katanya mati total dan kemarin sempat bau kosong. Jadi kondisi sekarang tidak bisa kita tes karena listrik banting katanya. Jadi yuk kita periksa sama-sama kira-kira apa yang menyebabkan freezer ini mati teman-teman ya. Seperti bersama ya. Yuk mari. Nah ini teman-teman, ini freezer 2 pintunya, freezer GEA teman-teman. Freezer GEA 2 pintu dengan kapasitasnya 1050 liter. Langkah-langkah yang mesti kita periksa itu teman-teman, kita periksa kabel ya. Pertama kita periksa kabel. Jika kabel sudah kita periksa, kita akan memeriksa overloadnya yang ada di dalam sini teman-teman. Setelah overload, kita periksa juga kompresornya teman-teman ya, kalau belum juga menemukan. Nomor 1 kita periksa kabel-kabel dulu karena ceritanya sempat konslet dan gosong teman-teman ya. Yuk kita periksa sama-sama. Ya teman-teman, ini kabel dimakan tikus ya teman-teman, digigit tikus, dimakan atau digigit ya teman-teman. Dia mengasah gigi di sini teman-teman. Jadi langkah pertama sudah kita temukan kabel yang gosong nih teman-teman, kita perbaiki dulu baru kita periksa selanjutnya. Nah ini teman-teman kabel konslet teman-teman ya. Sudah kita temukan kabel konslet, kita potong saja nih teman-teman karena kabel ini masih cukup panjang dan rasanya kalau kita bungkus-bungkus saja ini kurang aman teman-teman ya. Biasanya kulkas 2 pintu gini teman-teman, kulkas freezer 2 pintu itu menggunakan 2 kompresor ya teman-teman. Dan kenapa ketika mati total, ini mati total katanya, saya juga tidak berani periksa karena tadi konslet kabel, takutnya ada konslet yang lain di dalam, konslet kabel juga dan bisa mematikan listrik rumah, sehingga saya memutuskan untuk tidak tes ulang ya teman-teman. Jadi langsung saja coba saya sambung dulu kabel-kabel yang putus ini. Biasanya kalau mati total semuanya itu dari jalur utama teman-teman ya, karena kompresor itu tegangannya di paralel, walaupun dia memiliki overload atau PTC yang beda-beda, kemungkinan bisa mati satu atau bisa bareng-bareng juga, tapi kecil kemungkinan matinya itu bareng-bareng teman-teman, karena 2 kompresor kemungkinan itu biasa mati sebelah gitu. Jadi kalau sudah mati sebelah, mati semuanya, bisa dipastikan ini dari sumber utama teman-teman ya. Sumber utamanya ya salah satunya ini listrik, kabel listrik, kabel tegangan utama. Kita sambung dulu satu persatu teman-teman. Hari stok selain saya masih ada di mana? Di Cilar. Oh freezer. Oh apa itu? Kabelnya pegat. Oh. Moga-moga. Tapi ini aman. Mudah-mudahan belum tahu. Belum berani ngetes karena takut konslet tadi kan. Nanti udah ini baru itu dicek beruntun. Mudah-mudahan aman. Iya. Di sini kan banyak makanan. Manis ya Pak? Ya? Kabelnya manis. Kalau bau tangan manusia biasanya gitu. Soalnya banyak itu kabel yang tidak juga kulkas. Iya sih. Sampai titiknya tuh. Emang begitu kebanyakan. Iya, kebanyakan begitu emang.
Maaf hujan jadi berisik ya teman-teman. Suasana hujan di sini teman-teman. Jadi suara kurang jernih. Kenapa saya pakai kulit teman-teman? Kulitnya tidak dibuang. Ini supaya menyambungkan kembali ketemu sama kulit yang tadi, yang sebelah ujung ke ujung, sehingga ketika ada penarikan kabel tidak mudah tertarik yang sambungan di dalam tadi teman-teman ya. Ya cukup. Sebelum kita tes ke listrik, kita lakukan dulu pengukuran setelah penyambungan teman-teman. Kita periksa langkah berikutnya. Kita buka saja ini teman-teman. Ini ada pencongkel. Kita buka saja ini begini. Nah, angkat sedikit, tarik, terbuka teman-teman. Nah, kita periksa di dalam teman-teman. Oke, kita periksa lagi kabel-kabel. Wah, itu nampaknya kabel-kabelnya sudah dieksekusi semua sama tikus itu teman-teman. Atau tidak ya, mengerikan juga ini teman-teman tikus ini. Kita periksa saja dulu semua. Ini ada kabel juga yang putus, kabel lampu ya teman-teman. Kendor-kendor nih teman-teman, wajib dikencengin ya. Sekurnya kendor-kendor dikencengin lagi. Jepit saja bagian belakangnya teman-teman. Jepit. Ya. Kendor ya. Oke. Kita ukur teman-teman ya. Kita menggunakan multi tester digital, menggunakan mode dioda aja. Setelah kita sama-sama kabel sebagian, ya ada 5,2 ohm, bisa dibilang sudah aman teman-teman ya. Tapi kita periksa lagi.
sudah tidak 0 ohm, artinya sudah aman teman-teman. Kita coba cek lagi kabel-kabel lain, karena itu mungkin kipas dan lain-lain itu menyatu dengan kompresor sehingga tahanannya menjadi 5 ohm. Tapi itu sudah bisa dibilang aman, tidak 0 ya. Kita cek lagi kabel-kabel yang lain. Sebelah sisi lagi teman-teman, karena ini ada 2 kompresor. Satu sisi lagi kita buka ini teman-teman. Angkat saja teman-teman ya, mudah. Angkat gitu. Nah, ini kompresor satunya teman-teman. Beda sama kulkas 2 pintu ya. Kalau kulkas 2 pintu kompresornya 1, tapi karena ini freezer 2 pintu beda teman-teman. Kompresornya ada 2. Kita periksa lagi perkabelan di sini teman-teman. Apakah ada kabel-kabel yang mencurigakan? Ya, di sana ada kabel-kabel yang nampaknya cukup memprihatinkan, lembab-lembab teman-teman. Banyak sekali dijadikan sarang tikus teman-teman ya. Sejauh ini aman, kabel sini aman. Ada tali rafia yang mengikat kipas ini teman-teman. Kipasnya terjerat, ada tali. Ini ulah tikus ya teman-teman. Tikus luar biasa. Ini nampaknya pernah dimasukkan racun tikus juga teman-teman. Ada racun tikus itu. Lihat teman-teman. Ya, racun tikus itu. Sebaiknya jangan dikasih racun tikus teman-teman ya, kulkas kayak begini. Karena ketika racunnya habis, tikus yang satu mati, tikus yang lain datang teman-teman ya. Tidak akan ada habisnya, karena ada bau makanan, maka dia akan mencari lagi. Nah, ini ada kabel yang telanjang juga teman-teman. Ada kabel telanjang, perlu kita isolasi lagi teman-teman. Masih ada kabel telanjang tuh teman-teman ya. Ini baru kita isolasi lagi teman-teman. Terima kasih teh, makasih banyak teh, udah makan terus saja. Kita buka dulu agak leluasa teman-teman. Saya sudah dipanggil makan lagi. Sama seperti tadi di sebelah. Kenapa selalu kabel merah yang digigit teman-teman? Nah, ini terkupas atau kabelnya putus ya teman-teman. Kabelnya putus, mesti kita sambung ulang. Nampaknya tidak putus, hanya terkupas saja teman-teman. Kita isolasi saja. Dan kita isolasi saja. Oke, sudah selesai pengisolasian dan kabel-kabel sudah nampaknya aman semua. Tidak ada lagi.
langkah berikutnya kita periksa lagi ke dalam lebih jauh lagi teman-teman. Setelah kabel kita periksa juga PTC atau overloadnya teman-teman ya. Kita periksa dulu, ada di dalam situ teman-teman. Nah itu PTC dan overloadnya teman-teman. Nah kita tampil saja begitu teman-teman. Dari atas teman-teman ya, atas begitu ada celah ya, sedikit bisa dicabut teman-teman. Ini overloadnya kalau lihat dari lubang-lubangnya, lubang-lubang kabelnya tidak masalah ya teman-teman. Lubang pada pin tidak masalah. Coba kita periksa overloadnya. Oke. Nah ini teman-teman, satu indikasi yang boleh kita curiga bau gosong. Dan ini selain kabel-kabel ini teman-teman ya, ini ada bau gosong, ini pasti terbakar nih teman-teman. Nah rusak ya, terbakar, gosong nih, ini rusak, ini harus kita ganti teman-teman. Oke, nah, kita cabut saja dulu kabel-kabelnya teman-teman. Soket-soketnya langsung sekun-sekunnya ya, kita cabut. Biasanya ada kunciannya di atas ini, di bagian cekungannya, ditekan saja sambil ditarik. Aduh, keras juga. Ya. Nah ini kapasitornya, dia pakai kapasitor ya teman-teman. Kapasitor. Teman-teman mesti mengingat saat mencabut tadi begini, artinya kabel listriknya sebelah kanan ya teman-teman, sebelah kanan. Nanti kapasitornya tinggal dihubungkan aja kiri dan kanan. Itu terbakar teman-teman ya. Lepaskan saja. Kita ganti dengan PTC yang biasa saja teman-teman, yang 4 kaki ya. Ini orisinil bawaan. Pas ya. Oke. Dan ini dia barangnya teman-teman. Sudah terbakar ya. Ini sudah wajib kita ganti teman-teman, ini rusak. Kita periksa yang sebelahnya lagi. Tadi sudah sempat kita periksa teman-teman ya. Ambil saja itu. Ambil sebelahnya lagi. Sebelahnya ada kuncian yang sama. Teman-teman bisa pakai obeng minus ya. Tidak terlihat sebelah, jadi hanya meraba-raba ini. Mudah-mudahan bisa tercopot. Nah, oke, kita periksa lagi overloadnya. Secara kasat mata saja dulu, ini sedikit berkarat, berjamur teman-teman. Ini tidak masalah, kita bersihkan saja nanti. Ini masih nyambung, nanti kita ukur teman-teman. Sekarang kita periksa PTC nya. Nah, PTC nya masih bagus teman-teman ya. Yang
Yang sebelah ini PTC nya masih bagus. Oke, tidak ada kebakaran, berarti fix hanya sebelah sana teman-teman ya. Kita pasangkan lagi, kemudian overloadnya tidak masalah. Coba kita ukur saja, lakukan saja pengukuran agar tidak kerja dua kali teman-teman. Mode diode yang kita ukur saja. Ini overloadnya gimana? Oh ya, pagi Pak. Kita ukur overloadnya teman-teman ya. Ada dua pin ini sama pin sini. Pin ini nyambung sama ini teman-teman ya. Ini nyambung. Ini nyambung teman-teman. Ya, 0 aja ya. Nggak kelihatan juga 0. Nah, 0 teman-teman ya. Itu artinya nyambung. Kita ukur dengan kaki yang belakangnya atau pin yang belakangnya teman-teman. Pin belakangnya ini harus nyambung 0 juga. Oke, berarti bagus. Berarti kompresor yang satu ini aman teman-teman, bagus. Agak sesak masukannya teman-teman, pinnya masih bagus. Oke, kita sudah lakukan penutupan kembali karena masih bagus teman-teman. Kita tutup kembali ya. Pastikan kabelnya masuk ke celah itu lagi, celah tutupnya teman-teman, agar tidak ada yang terjepit nantinya yang bisa menyebabkan kabel lecet atau konslet. Dan kencingkan kembali. Oke, selesai pintu sini, dan kita tutup saja. Biasa tutup ke atas, dorong ke atas, baru membawa turunkan. Selesai sebelah sini teman-teman. Yang sebelah aman teman-teman, yang kompresornya sebelah aman, tinggal sebelah saja. Nah ini teman-teman, kita ganti saja. Sebelumnya kita ukur dulu ya teman-teman. Kita ukur biar tahu. Kita ukur berapa kapasitas, bukan kapasitasnya, konslet atau tidak ya. Kita ukur teman-teman. Ini ke sini boleh nyambung, ini kemari seberang tidak boleh. Termasuk ini tidak boleh nyambung teman-teman. Kita ukur ini tidak nyambung, bagus. Kesini harus nyambung, bagus. Kemudian di lubang ini harus tidak nyambung. Nah ini menunjukkan angka teman-teman ya, berapa ohm itu teman-teman. 360 ohm teman-teman. Ini berarti konslet teman-teman ya, udah rusak nih teman-teman. Harusnya tidak nyambung ini. Oke teman-teman, jadi sudah pasti rusak ya. Kita ganti dengan PTC ini teman-teman. Kita cari 4 kaki, tinggal kita sesuaikan saja nanti kakinya teman-teman ya. Kita ukur dulu kapasitornya berapa mikro teman-teman. Oh 81 mikro, 81 mikro ya teman-teman.
Nah, ini kita ganti pakai PTC yang biasa gini. Kita tidak perlu pakai kapasitornya ya. Kapasitornya besar sekali, tulisannya 64, tapi setelah diukur itu 80 mikro teman-teman, 81 mikro. Untuk itu terlalu besar untuk spool 1 PH ini teman-teman. Jika menggunakan satu kapasitor yang ukurannya 80, jadi kita cukup pakai PTC ini aja teman-teman ya. Kita coba ya. Yuk kita coba apakah kompresor ini akan bekerja dengan normal. Yuk kita buktikan. Pasang dulu teman-teman ya. Sekarang duduknya begini, jadi kita pasang PTC nya sebelah kiri ya teman-teman. Runningnya sebelah kiri, maksudnya kabel ini listriknya dari sebelah kiri. Kita kencangkan dulu teman-teman, biasa karena ini masih agak kendor, biar betul-betul gigit teman-teman ya. Karena kita tidak perlu pakai, karena pakai PTC biasa teman-teman, tidak ada spoolnya, kita langsungkan saja teman-teman ya, tanpa pakai lagi kapasitor. Kita buktikan saja agar kompresornya bekerja normal. Kita pasangkan dulu teman-teman ya kapasitornya, PTC nya, kapasitor terus lagi. Kita akan pasang PTC ke 2 pin di dalam sana, 2 pin dari kompresor ini. Oke, kita pasang dan sudah masuk. Sekarang kita pasang overloadnya, yang satu lubang di atas. Kode overloadnya ini 1H teman-teman ya. ID91H. ID91H. Saya lepaskan teman-teman. Kamu pulang jam berapa? Ada kapasitornya. Oke, kita pasang. Kita masukkan saja pada pin dari ketiga pin yang paling atas teman-teman ya, yang menyendiri, tidak ada temennya. Oke, sudah kita pasang dan sekarang kita lakukan pengetesan. Jadi 2 kaki kapasitor ini kita abaikan saja. Sekarang kita lakukan pengetesan. Ya, siapkan dulu, sambil kita pantau ampernya teman-teman. Karena satu di sini dua kompresor teman-teman, jadi sekitar 3 ampere lebih atau 4 ampere teman-teman ya, kurang lebih begitu. Nanti kita lihat saja. Oke teman-teman, kita tes ya. Pastikan dulu kalau kabelnya sudah pasang. Pastikan dulu. Oke, semua sudah aman. Kita coba. Nah, teman-teman, ampere meter menunjukkan 3,4 teman-teman. Nah, bisa pastikan kalau sudah begini ampere meter ini normal teman-teman ya. Untuk 2 kulkas freezer ya yang ukuran 1000 liter ini dengan kapasitas ampere 2,9 atau sampai 3, sekian gitu teman-teman ya. Ini normal teman-teman ya. Bisa dikatakan ini kulkas normal. Karena normalnya itu sekitar 1,4 sampai 1,6 begitu teman-teman, tinggi 1,8 biasanya begitu. Untuk satu kompresor 1 PH teman-teman ya. Karena ini 2 kompresor, karena dia 2 kompresor, maka ampernya
wajar jika mencapai sekitar 3 ampere teman-teman. Ya itu teman-teman ya, kita tunggu saja apakah nanti akan panas kompresor ini. Ya teman-teman, sudah mulai hangat, kompresor sudah mulai hangat, kompresor masih agak dingin, pipa presnya sudah mulai hangat teman-teman ya. Teman-teman, tadi temperatur dari 23 derajat Celcius ya teman-teman, sekarang sudah turun ke 19. Kita nantikan saja sampai dingin ya. Suhu sudah 9 derajat teman-teman, akan semakin turun. Kita ikuti saja teman-teman. Artinya kompresor ini sudah bekerja normal teman-teman ya. Suhu semakin turun, sudah di 7 derajat Celcius. Kalau kita naba pasti di dalam sudah dingin teman-teman ya, dan body freezer ini sudah mulai menghangat teman-teman. Teman-teman, coba kita cek suhunya, cek dalamnya teman-teman. Sudah bisa kita saksikan itu sudah mulai ada batu es teman-teman. Sudah mulai membatu, sudah jadi batu es teman-teman ya. Sudah dingin teman-teman ya. Oke, sudah mulai membatu dan ada suara aliran freon ini teman-teman ya. Teman-teman, suhu sudah turun, sudah di 1 derajat Celcius teman-teman, sudah -3 sekarang teman-teman. Suhu sudah -3 ya, artinya di dalam pasti sudah dingin ini, dan freezer ini sudah normal teman-teman. Dan ini teman-teman, freezer Bokgya 2 pintu sudah mencapai suhu di 12 derajat minus ya teman-teman, -12 derajat. Baiklah teman-teman, itu tadi perbaikan freezer 2 pintu yang sudah kita kerjakan sama-sama, dan permasalahannya ada di overload atau PTC-nya, dan sudah kita ganti dan sudah berhasil. Freezer sudah dingin kembali ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan lagi, lain pengalaman tentunya di channel Jadi Berbagi, channel pengalaman perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.